Yohanes Pembaptis yang pemberani. Matius pasal yang ke-14 ayat pertama sampai ayat yang ke-12. Pada suatu waktu hiduplah seorang bernama Herodes. Ia adalah penguasa di daerah Galilea. Tetapi Raja Herodes melakukan sesuatu yang tidak benar. Ia mengambil Herodias, istri saudaranya sendiri, menjadi istrinya. Hal ini tidak baik di mata Tuhan. Ada seorang anak Tuhan bernama Yohanes Pembaptis. Ia sangat mengasihi Tuhan dan selalu mengatakan kebenaran. Yohanes Pembaptis adalah seorang hamba Tuhan yang tak kenal rasa takut. Ia dengan berani menyuruh orang-orang untuk bertobat dan taat kepada Tuhan, baik dalam perkataan dan perbuatan mereka. Raja Herodes adalah penguasa di daerah Yohanes Pembaptis melayani. Pada suatu waktu, Yohanes menegur Raja Herodes perihal hubungannya dengan Herodias. Kata Yohanes Pembaptis, "Tidak boleh engkau mengambil istri saudaramu sendiri. Itu tidak sah." Yohanes tidak takut mengatakan kebenaran. Walaupun yang ia tegur sekarang adalah seorang raja, penguasa di daerah Yohanes tinggal. Herodias, istri Raja Herodes yang mendengar teguran itu menjadi sangat marah, yang akhirnya karena perkataan Yohanes ini yang menegur Raja Herodes, Yohanes akhirnya dimasukkan ke dalam penjara. Tetapi kadang-kadang Yohanes dipanggil dari selnya oleh Raja Herodes. Raja ingin bertanya tentang kebenaran kepadanya, tetapi raja sendiri bingung dengan jawaban Yohanes. Tapi walaupun ia bingung, Raja Herodes menyadari satu hal, bahwa Yohanes bukanlah orang biasa. Ia adalah seorang hamba Tuhan yang diutus oleh Tuhan. Oleh sebab itu, Raja Herodes sangat takut untuk menghukum mati Yohanes Pembaptis, karena sebetulnya Raja Herodes sangat menghargai Yohanes Pembaptis. Pada suatu hari, Raja Herodes mengadakan pesta hari ulang tahun yang sangat besar. Ia mengundang orang-orang penting untuk ikut merayakan hari ulang tahun raja. Herodias mempunyai seorang anak perempuan bernama Salome. Dalam pesta perjamuan hari ulang tahun raja, Salome menari dengan sangat baik. Tarian itu menarik hati raja. Raja sangat menyukai tarian Salome, sehingga raja berkata kepadanya, "Apa saja yang kamu minta akan aku berikan kepadamu." Tentu saja Salome menjadi bingung apa yang seharusnya ia minta dari raja. Kemudian ia bertanya kepada ibunya, "Ibu, apa sekiranya yang bisa aku minta dari raja? Aku menari dengan sangat baik dan raja menyukainya." Tetapi Herodias meminta sesuatu yang sangat jahat. Salome mengerti apa yang harusnya ia minta dari raja. Salome berkata, "Aku ingin kepala Yohanes Pembaptis." Raja Herodes sebenarnya merasa sangat sedih. Ia tahu Yohanes tidak punya kesalahan yang membuatnya pantas untuk dihukum penggal. Raja tahu Yohanes adalah orang yang baik, tetapi karena ia sudah berjanji di depan banyak orang, ia harus menuruti permintaan Salome. Yohanes Pembaptis akhirnya dihukum penggal. Kepalanya diberikan kepada Salome dan ditaruh di dalam sebuah talam dan diperlihatkan kepada para tamu di perjamuan itu. Salome kemudian memberikannya kepada ibunya Herodias. Murid-murid Yohanes datang untuk mengambil tubuh Yohanes dan menguburkannya. Lalu mereka pergi memberitahukan hal itu kepada Yesus. Adik-adik sekolah minggu yang hebat, mari kita belajar dari cerita firman Tuhan hari ini. Pertama, kita harus berani mengatakan yang benar. Yohanes berani mengatakan yang benar walaupun itu kepada seorang raja. Di sini adik-adik kita belajar untuk jujur dan berani mengatakan kebenaran. Yang kedua, jangan melakukan sesuatu hanya untuk menyenangkan orang. Herodes tahu Yohanes adalah orang yang baik, tetapi ia tetap melakukan hal yang salah karena malu kepada tamu-tamunya. Adik-adik, kita belajar bahwa melakukan hal yang benar lebih penting daripada sekedar membuat senang orang. Yang ketiga, jangan mengikuti atau menuruti nasihat yang jahat. Seorang anak bernama Salome menuruti permintaan ibunya yang jahat. Adik-adik, di sini kita belajar untuk bisa memilih untuk melakukan yang baik, walaupun ada orang yang menyuruh kita melakukan yang buruk atau yang salah. Yang keempat, Tuhan senang kepada orang-orang yang setia. Walaupun Yohanes mengalami hal yang berat, ia tetap setia kepada Tuhan.
Jadi, adik-adik, Tuhan sangat senang ketika adik-adik tetap melakukan yang benar dan setia kepadanya. Jadi, kesimpulannya, pelajaran kita hari ini melalui cerita kita hari ini adalah katakan yang benar, lakukan yang baik, jangan ikuti hal yang salah. Tetaplah setia kepada Tuhan. Amin. Firman Tuhan hari ini.